Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Belajarlah membujuknya. Dia gadis yang pintar. Kamu ajak saja dia bicara secara logika. Nanti dia pasti akan menerima yang kamu katakan. Dalam suatu hubungan emang harus begitu, Mar. Ada yang marah, ngambek, membujuk, dan merayu. Kamu harus di posisi yang tepat. Saat dia marah dan ngambek, coba bujuk dan rayu dia. Aku kasih satu rahasia ya, wanita itu paling suka dibujuk dan dirayu. Makanya mereka suka ngambek. Kevin menjawab dengan sangat percaya diri. Dia merasa di antara kedua sahabatnya ini, dia yang paling berpengalaman dalam hal berhubungan dengan wanita. Omar mendengarkan kata-kata Kevin dan mencoba mencernanya. Pusing aku. Tahu ribet begini, aku tolak usul kamu dulu, jawab Omar kesal. Terlambat bro, kamu sudah merasakan nikmatnya gairah asmara kan? Aku pastikan kamu akan ketagihan akan hal itu. Hahaha, goda Kevin. Sialan kau, awas saja kalian, aku akan membalas perbuatan kalian ini. Tunggu saja, ucapnya sambil berdiri. Kemudian Omar berlalu meninggalkan kamar Kevin dan Agus. Dia malu mendengar kata gairah asmara. Omar jadi teringat lagi akan kejadian malam panas mereka tadi malam. Sialan, umpatnya dalam hati. Cuma segitu marahnya. Aku kira dia akan marah besar dan mengobrak-ngabrik seluruh kamar ini. Aku sempat takut tadi, ucap Agus lega. Haha, aku gak nyangka nyali kamu cuma segitu Gus, ledek Kevin. Gila kamu kan tahu sendiri gimana Omar kalau sudah marah. Dia tidak akan peduli pada siapapun itu, jawab Agus. Kamu saksikan sendiri kan, perlahan-lahan dia sudah berubah tanpa dia sadari. Aku saja gak menyangka secepat dan sebanyak ini dia berubah. Jasmine memang luar biasa, bisa membuat Omar jadi seperti ini, puji Kevin pada Jasmine. Aku harap pernikahan ini membawa kebaikan buat Omar. Aku sangat ingin melihatnya bahagia. Cukup sudah penderitaannya selama ini, dikejar bayang-bayang dan mimpi buruknya tentang masa lalu. Doa Agus. Semoga saja. Kevin mengaminkan dalam hati ucapan Agus. Omar, kamu dari mana? Panggil Mama Jasmine ketika melihat Omar berjalan tergesa-gesa. Dari kamar Kevin dan Agus mah, ada yang ingin aku bicarakan sama mereka, jawab Omar. Jasmine mana? Tanya mertuanya. Di kamar mah, jawab Omar singkat. Masih tidur? Mertuanya kembali bertanya. Tadi waktu aku tinggalkan, dia sudah bangun mah, gak tahu sekarang lagi ngapain di dalam. Omar semakin kikuk menjawab pertanyaan mertuanya. Ajak Jasmine ke bawah, kita sarapan bersama, kami tunggu ya, ucap mertuanya sambil berlalu meninggalkan Omar. Iya mah, hanya itu yang bisa Omar jawab. Apa yang harus aku lakukan? Tadi Kevin bilang kalau wanita marah aku harus membujuk dan merayunya. Tapi bagaimana caranya? Tanya Omar dalam hati. Pikirannya semakin kacau. Omar kembali masuk ke dalam kamarnya dan istrinya. Dia melihat Jasmine masih sembunyi di dalam selimut. Sampai kapan kamu mau terus seperti itu? Sampai mata kamu bengkak karena kebanyakan nangis. Tadi Mama mengajak kita sarapan pagi di bawah. Kamu mau menemui mereka dengan tampilan mata sembab seperti itu, biar semua orang bertanya apa yang terjadi dengan kita dan akhirnya semua mengetahui rahasia pernikahan kita, tanya Omar pada Jasmine. Aku harus mengajaknya berpikir secara logika, batin Omar. Benar saja, Jasmine langsung membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Terlihat masih ada sisa air mata di pipinya. Kalau kamu mau seperti itu, silakan. Ayo, aku akan tunjukkan pada mereka semua bagaimana malam pertama kita tadi malam, ancam Omar. Jasmine langsung bangun dan duduk. Apa maksud kamu? Tanya Jasmine ragu. Dia takut Omar akan berbuat yang tidak-tidak. Dia sangat yakin Omar bisa melakukan semua itu, karena setiap kata yang terucap dari bibirnya itu adalah sebuah kenyataan.
Aku akan cerita semuanya pada orang tua kamu, apa alasan kita menikah, dan apa yang terjadi pada kita tadi malam. Kalau kamu tidak bisa menentukan arah pernikahan kita, biar mereka saja yang memutuskan. Kita lanjut atau cukup sampai di sini saja pernikahan kita, yang baru sehari ini, ancam Omar lagi. Kamu gila, aku tidak mau menyakiti hati orang tuaku, jawab Jasmine. Itu kan yang kamu mau? Tanya Omar. Tidak, aku tidak mau seperti itu, bantah Jasmine. Kalau begitu, cepat ganti baju kamu dan dandan yang rapi. Aku tidak mau mereka melihat kita seperti habis bertengkar. Kalau ingin melanjutkan pernikahan ini, simpan semua kesedihan kamu. Kamu harus totalitas berakting. Jaga nama baikku di depan umum, perintah Omar. Makan sana nama baikmu, umpat Jasmine. Aku tunggu 10 menit, tegas Omar. Jasmine bangun dari tempat tidur dan segera mengganti pakaiannya. Kemudian dia memakai make up tipis untuk mengurangi sembab di matanya karena menangis tadi. Setelah dia merasa sudah percaya diri, Jasmine berjalan ke arah Omar yang sedang duduk di sofa. Kamu sudah siap? Keluarkan senyumanmu. Aku tidak ingin melihat wajah cemberut seperti itu, perintah Omar. Dasar pria arogan, taunya memerintah saja. Suruh aku senyum, dia sendiri saja gak pernah senyum, ejek Jasmine dalam hati. Jangan mengumpatku, tegas Omar. Sial, apa dia punya indera keenam ya? Kok dia tahu aku sedang mengumpatnya? Pria dingin, batin Jasmine. Mereka turun ke lantai bawah menuju ruang makan pribadi yang khusus untuk acara sarapan pagi bersama seluruh keluarga. Terdengar canda tawa dan suara ceria keluarganya yang sedang bercengkrama dan berbincang-bincang. Pengantin baru sudah turun, sapa Mama Jasmine. Gimana malam pertamanya sayang? Tanya Tante Sena pada Jasmine. Wajah Jasmine bersemu merah. Rasanya dia malu sekali ditanya seperti itu di depan seluruh keluarga. Mama ini, lihat Kak Omar dan Mbak Jasmine jadi malu, sambung Renata, adik Kevin. Agus dan Kevin yang mengetahui dengan jelas apa yang dilalui pasangan pengantin ini tersenyum sambil membuang muka ke arah lain. Omar melihat tingkah mereka berdua. Awas kalian, umpatnya dalam hati. Mereka makan bersama anggota keluarga yang lain. Jasmine mengambilkan makanan dan melayani suaminya. Dia belajar dari mamanya yang setiap hari selalu seperti ini kepada papanya. Omar merasa sangat risih, tapi dia tidak bisa berontak. Takut keluarganya curiga. Seluruh keluarga Omar menyaksikan interaksi Omar dan Jasmine. Mereka menunggu reaksi Omar. Tapi lagi-lagi Omar biasa saja, tidak ada tanda-tanda aneh dari wajahnya. Hal ini membuat keluarga menjadi sangat senang. Ternyata penyakit Omar bisa disembuhkan oleh Jasmine. Ternyata memang Jasmine lah jodoh yang pantas untuk Omar. Duh, Kak Omar sekarang udah ada yang melayani, enak banget. Udah gak kesepian lagi dong sendirian di apartemen, kan sekarang udah ada temennya, ucap Oriza manja. Jasmine tersenyum memandang wajah cantik Oriza. Kapan-kapan boleh dong Oriza main ke apartemen Kak Omar. Kalau dulu Oriza males ke sana karena apartemennya selalu sepi, gak ada orang. Kak Omar sibuk kerja terus. Kalau sekarang kan ada Mbak Jasmine. Boleh kan Mbak? Tanya Oriza kepada Jasmine. Boleh sayang. Jasmine mengelus punggung Oriza dengan lembut. Oriza saat ini duduk tepat di sebelah Jasmine. Tapi kamu jangan buat rusuh di apartemenku ya, ancam Omar. Siap bos, jawab Oriza singkat. Semua yang mendengar tertawa melihat interaksi dua bersaudara itu. Setelah selesai makan, kami akan pulang ke rumah masing-masing, Mar. Kalian bagaimana? Tanya Om Reinhard. Kami balik ke apartemen aku, Om. Papa dan Mama sudah tahu. Aku sudah pamit sama mereka sebelum pernikahan, jawab Omar. Baiklah kalau begitu, selamat menjalani kehidupan yang baru. Ingat, harus saling terbuka dalam hal apapun agar persoalan cepat selesai. Nasihat Om Reinhard. Iya, Om. Omar menjawab singkat.
Terakhir, secepatnya kasih kami cucu. Ya kan, Mas? Ucap Reinhard pada Omar sambil melirik besannya Papa Jasmine. Betul itu, Mas. Apalagi kami cuma punya anak tunggal. Kalau ada cucu kan, rumah tidak terasa sepi, sambut Papa Jasmine. Omar langsung tersedak mendengar perkataan Om dan mertuanya. Jasmine refleks memberikan air minum agar batuk Omar reda. Lagi-lagi, Kevin dan Agus tersenyum melihat Omar. Omar mendelikan matanya dan memberikan ancaman pada dua sahabatnya itu. Anaknya Aladin lagi OTW, ledek Kevin. Tidak ada yang mengerti maksud perkataan Kevin kecuali Omar dan Agus. Omar mengumpat dalam hati, sedangkan Agus hanya tersenyum tipis. Kevin ngakak tanpa rasa bersalah dan keluarga Omar hanya bisa menggelengkan kepalanya karena mereka sangat tahu kenakalan Kevin. Jasmine curiga dengan tingkah laku tiga pria ini. Pasti ada yang gak beres sama mereka. Awas kalian, aku akan memikirkan bagaimana caranya balas dendam pada kalian bertiga. Aku tahu kejadian tadi malam juga pasti tipu muslihat kalian. Seenaknya saja kalian mengobrak-abrik hidupku, umpat Jasmine dalam hati. Acara sarapan pagi yang hangat telah selesai. Seluruh keluarga sudah bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga pasangan pengantin baru yang akan memulai hidup mereka dan tinggal bersama dalam satu atap dalam ikatan pernikahan tanpa cinta.